Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK 2020, yaitu tentang pengetahuan kuantitatif yang soalnya itu berisi bahasa Inggris. Dan ini adalah bagian yang kedua. Bagi kalian yang belum menyaksikan di bagian yang pertama, boleh silahkan langsung cari di video sebelum ini, adalah part 1. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat karena 3 soal pertama sudah kita bahas di part 1. Ini soal yang keempat akan saya bacakan dulu. Jadi ya, a person wishes to construct the frame of a cube from wires complete with all the edges, face diagonals, and space diagonals. The minimum wires needed if the length of the cubes is of 12 cm. Jadi yang ditanyakan di sini ini adalah, kita artikan dulu, ya ini seorang ingin membuat kerangka sebuah kubus dari kawat yang lengkap dengan semua rusuk, diagonal-diagonal sisi, dan diagonal-diagonal ruang. Panjang minimum kawat yang diperlukan jika panjang rusuknya adalah panjang rusuk kubus 12 cm adalah, pilihan gandanya seperti ini, yang A 144 dalam kurung dikalikan 1 plus akar 2 cm dan seterusnya. Ya, jadi boleh ya kita artikan per kata dulu ya. A person wishes to construct, ya, untuk membuat kerangka, frame itu kerangka, of a cube from wires. Ini dari kawat ya, from wires. Wires itu kawat, bisa diartikan kawat atau kabel bisa juga. Ini with the edge itu adalah rusuknya, the edge. Ini katanya ini bisa dicatat ya kalian. Nanti kalau keluar edges itu apa? Itu adalah rusuk. Kemudian face diagonal itu adalah diagonal sisi. Kemudian space diagonal itu adalah diagonal ruang ya. Dan yang ditanyakan the minimum wires itu adalah panjang minimum yang dibutuhkan. If the length, jika panjang rusuk kubus itu adalah 12 cm. Oke, akan kita bahas ya. Jadi saya gambarkan seperti ini kubusnya. Misalkan saya punya kubus seperti ini dan diketahui rusuknya adalah 12 cm ya. Seperti kita tahu kubus itu memiliki 12 rusuk ya. Rusuk itu yang ini. Ada 12, 1, 2, 3 ya, 4 dan seterusnya, ke atas dan seterusnya. Ada 12 rusuk. Kemudian kubus sendiri itu memiliki 6 buah sisi. 6 buah sisi yaitu depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Nah, padahal satu sisi itu memiliki 2 diagonal sisi. Seperti ini, namanya diagonal sisi. Kalau satu sisi memiliki 2 diagonal, maka 6 sisi akan memiliki 6 dikalikan 2, yaitu 12 diagonal sisi. Kemudian selain itu, kubus juga memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang itu kita tarik dari pojok paling kiri bawah dan pojok kanan atas dan seterusnya. Hanya ada 4 diagonal ruang. Oke, sekarang kita cari ya, yang ditanyakan itu ini. Total kawat yang dibutuhkan untuk membuat semua rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruangnya. Berarti kita akan menghitung panjangnya. Kita tahu rusuk tadi panjangnya adalah 12 cm. Padahal dalam kubus tersebut memiliki 12 rusuk. Artinya kita bisa mengalikan 12 dikalikan 12. Kemudian diagonal sisi itu kita tinggal tambahkan saja akar 2. Jadi kalau sisinya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Karena diagonal sisi itu jumlahnya juga 12, maka kita kalikan 12 dikalikan 12 akar 2. Kemudian yang ketiga, ini adalah diagonal ruang, jumlahnya ada 4. Dan diagonal ruang itu adalah ini, tinggal kita kasih akar 3. Sehingga kalau kita hitung hasilnya, 12 kali 12 kita mendapatkan 144. Kemudian 12 dikalikan 12 akar 2 kita mendapatkan 144 akar 2. Kemudian 4 kali 12 akar 3 kita dapatkan 48 akar 3. Sebenarnya ini sudah selesai tapi di pilihan ganda belum kita temukan. Maka di sini ada 144 yang sama, maka kita bisa keluarkan ya. Jadi kita akan mendapatkan 144 dikalikan dalam kurung 1 ditambah akar 2. Kemudian ditambah 48 akar
3. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. A vertical regular hexagonal prism has the edge of 12 cm. Another prism is a regular triangular prism with the edge length of 12 cm. The volume ratio of the hexagonal prism and the triangular prism is. Jadi yang ditanyakan di sini itu adalah sebuah prisma segi 6 tegak beraturan ya, prisma segi 6 tegak beraturan, panjang rusuk-rusuknya adalah 12 cm. Sebuah prisma lain yaitu prisma segitiga beraturan juga, rusuk-rusuknya adalah 12 cm. Perbandingan volume prisma segi 6 dan volume prisma segitiga adalah, jadi ada dua prisma ya ini ya, yang satu prisma segi 6, yang satu adalah prisma segitiga. Oke, sekarang saya gambarkan dulu seperti ini ya. Kalau kalian belum punya gambaran prisma segi 6 itu, ini ya, alas dan atapnya sama dan bentuknya adalah segi 6. Kemudian yang ini rusuknya adalah 12 cm. Kemudian bangun ruang yang kedua adalah prisma segitiga. Jadi alas dan atapnya adalah segitiga dengan rusuk yang sama yaitu 12 cm. Oke. Yang ditanyakan itu adalah perbandingan volumenya ya. Untuk mencari perbandingan volume, karena di sini sudah dijelaskan bahwa prisma-prisma tersebut adalah beraturan, maka kita bisa menghitung alasnya saja. Yang pertama ini alasnya adalah segi 6 dengan panjang rusuk 12 cm. Yang kedua ini adalah segitiga dengan panjang rusuk yang sama yaitu 12 cm. Oke ya teman-teman. Nah dari sini ternyata kita bisa membuat ini prisma segi 6 ini menjadi 6 segitiga sama sisi, masing-masing memiliki rusuk 12 cm. Artinya luas yang ada di sini ini tinggal kita hitung saja 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Sedangkan yang ini hanya 1. Berarti jelas perbandingan volumenya itu adalah 6 dibanding 1. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan ya soal nomor 6. A circle R, the measure of R's UT is 100 degree. What is the measure of angle STU? Dan ini kita artikan dulu ya. Ini pada lingkaran R itu ukuran busur UT itu yang ini ya. Busur UT itu adalah 100 derajat. Berapakah besar sudut STU? Besar sudut STU ini berarti yang ditanyakan sudut T-nya. Ini yang ditanyakan yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan membahasnya ya. Ini misalkan saya tulis dulu di sebelah kanan, saya gambarkan lagi dengan segitiga yang sama yang lebih besar. Dan perhatikan, kalau di sini busurnya itu adalah 100 derajat, maka sudut yang berada di depan sudut UT itu juga 100 derajat ya. Artinya besar sudut yang ada di sini itu adalah 100 derajat ya. Kemudian kalau kita perhatikan segitiga URT, UR dan RT itu adalah sama panjang. Kenapa? Karena keduanya merupakan jari-jari lingkaran. Artinya kita mempunyai segitiga sama kaki UTR atau URT yang kakinya U dan T. Sudut kaki pada segitiga sama kaki itu adalah sama besar ya. Berarti 180 derajat dikurangi 100 yaitu 80. 80 kita bagi 2 U dan T. Ya, berarti kita mendapatkan sudut T-nya adalah 40 derajat. Jadi sudut STU itu besarnya adalah 40 derajat. Oke ya, cukup mudah ya. Mungkin pada video kali ini cukup sekian ya. Apabila kalian ingin part 3-nya, kita masih bahas bahasa Inggris, pengetahuan kuantitatif, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan kalau mau kita akan membahas part yang ketiga. Oke, sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.